Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal nomor 8 dari latihan 5 halaman 127 dari buku Erlangga ESPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja nomor 8. Diketahui jajar genjang ABCD dengan P adalah titik tengah garis CD dan Q adalah titik sembarang di garis AB. Nah, seperti gambar ini adik-adik. Jadi di sini ada jajar genjang, ya. Jajar genjangnya ABCD yang ini. Kemudian ada titik P sebagai titik tengah dari CD, ini titik P-nya. Kemudian ada titik I juga, ini sembarang dari garis AB ya. Nah, ini kemudian dihubungkan seperti ini titiknya, jadi membentuk garis ya, seperti itu. Oke, selanjutnya jajar genjang ABCD dipotong sepanjang garis PQ. Jadi ini dipotong adik-adik ya. Setelah itu segi 4 AQPD, berarti yang ini ya, AQPD. Segi 4 AQPD berarti yang ini. Nah, diputar dengan pusat putaran P. Jadi ini diputar, pusat putarannya di titik P ini. Nanti ada di gambar berikutnya ya. Sehingga terbentuk dua segi 4 baru, yaitu segi 4 baru QBA Q aksen ya, sama dengan QBAS. Oke, maksudnya gimana Kak Akida? Nah, kita lihat di halaman berikutnya nih. Nah, jadi kan kita sudah potong nih garis PQ ini. Nah, setelah kita potong, kita putar gambar ini atau segi 4 yang ADPQ aksen ya. Apa tuh tadi namanya tuh? AQPD dari sini ya bacanya. Kita putar segitiga AQPD ini dan dengan titik pusat putarannya itu adalah titik B, sehingga jadi hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, ini kan titik Q, karena dia juga dipotong, jadi ini adalah Q aksen ya, Q aksen. Jadi kalau ada tanda koma kayak gini dibacanya aksen ya adik-adik. Nah, Q aksen ini biar kita nggak bingung karena ada Q aksen. Jadi Q aksen ini kita ganti dengan huruf lain, yaitu huruf S gitu ya. Nah, jadi terbentuklah ya dua segi 4. Yang pertama ada segi 4 yang ini QBCP ya. Dan yang kedua adalah PCAS gitu ya. Tergantung ya, bacanya itu bisa macam-macam. Tergantung kita mulainya dari mana gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian perhatikan bahwa QB sejajar PC. QB berarti yang ini sejajar PC. Yang namanya sejajar itu tidak harus panjangnya sama ya adik-adik, tapi dia arahnya ya sama gitu ya. Nah, kalau ini kan ke sini, nah ini juga sama gitu. Dan ya tingkat kemiringannya juga sama, kalau dia agak miring ya miring gitu ya. Kalau dia lurus, ini juga lurus, berarti dia sejajar gitu, namanya sejajar ya. Dan PC sejajar SA. PC ini sejajar dengan SA juga gitu ya. Oke. Jadi QB sejajar SA. Nah, QB ini sejajar juga dengan SA gitu ya. Jadi karena QB ini sejajar dengan PC dan PC juga sejajar dengan SA, maka QB juga bisa kita katakan dia sejajar dengan SA. Gitu ya. Ini baru penjelasan dari deskripsi soalnya dulu ya adik-adik. Oke. Segi 4 yang memiliki satu panjang sisi sejajar disebut trapesium. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu ya, di kelas sebelumnya pernah belajar mengenai jenis-jenis bangun datar segi 4. Nah, ini adalah segi 4 juga. Kenapa? Karena ada 4 sisi adik-adik. 1, 2, 3, 4.
Nah, karena dia ini memiliki satu pasang sisi yang sejajar, yang mana keakidah, yaitu yang QB dengan SA. Sepasang ya, ada dua sisi dianggapnya sepasang atau satu pasang. Nah, maka dia disebutnya trapesium. Gitu ya adik-adik ya. Karena segi empat ini memiliki sepasang sisi yang sejajar. Nah, kalau yang ini sejajar nggak keakidah? Yang QS sama yang BA itu enggak ya. Karena dia udah terlihat arahnya itu berlawanan. Berbeda, nggak sama ya adik-adik ya gitu. Kalau sejajar tuh berarti kalau misal ke sini ya satunya juga ke sini gitu ya. Itu namanya sejajar. Kalau satunya lurus begini, satunya juga begini, itu sejajar. Nggak harus sama panjangnya ya. Oke. Kita lanjut. Oh ya, buat adik-adik kalau dirasa pembahasan dari keakidah ini terlalu cepat bagi adik-adik, silahkan adik-adik bisa diperlambat ya di bagian kecepatan pemutarannya. Oke. Oke. Lanjut yang A. Jika sudut QBC sama dengan 65 derajat. Oke, kita tandai dulu ya. QBC berarti yang ini adik-adik QBC. Nah, berarti yang tengahnya nih ya. Ini adalah 65 derajat katanya. Wah, terlalu besar ya. Kita kecilin dulu. Terlalu kecil. Oke, ini 65 derajat. Kelihatan nggak? Apa ganti warna aja kali ya? Warnanya merah mungkin lebih jelas. Ini 65 derajat. Oke. Oke. Kemudian sudut BQP. BQP berarti yang mana keakidah? Nah ini. BQP berarti yang ini adik-adik yang tengahnya ya. Itu berapa? 35 derajat. Kita tuliskan di sini 35 derajat. Oke. Tentukan besar sudut QSA dan sudut BAS. Oke, pertama kita mau mencari yang QSA dulu. QSA berarti yang mana? Yang ini ya, QSA berarti yang ini adik-adik. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, adik-adik perlu dipahami dulu mengenai karakteristik dari trapesium nih. Adik-adik perhatikan dengan baik ya. Tentang sudut ini dalam trapesium ya. Nah, trapesium itu kita anggap dia punya sepasang sisi yang sejajar ya. Tadi yang bagian atas sama bagian bawah nih. Kemudian dia memiliki kaki adik-adik. Yang mana keakidah kakinya? Yang ini nih. Nah, yang QS atau SQ dan yang AB atau BA. Nah, nanti kaki trapesium itu macem-macem ya. Ada yang sama panjangnya, ada yang berbeda, ada yang satunya siku-siku gitu ya. Dan itu nanti menentukan penamaan dari jenis trapesiumnya. Oke, nah di sini untuk jumlah bangun datar segi 4, jumlah sudutnya itu totalnya adalah 360 derajat ya adik-adik. Jadi kalau kita jumlahkan nih, ini sudutnya ada berapa keakidah? Ada 4 ya. Nih sudut Q, sudut B, sudut A, sama sudut S. Kalau keempatnya kita jumlahkan semuanya, maka jumlahnya harus 360 derajat gitu ya. Nah, terus gimana keakidah untuk mencari sudut QSA dan sudut BAS-nya? Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa ya, sudut yang berada pada kaki yang sama. Nah, sekali lagi tadi di awal kakidah sudah jelaskan ya. Kaki contohnya yang ini nih. Nah, ini adalah kaki ya, kaki dari trapesiumnya. Jadi sudut yang berada di kaki yang sama atau di satu kaki trapesium ini, maka jumlahnya 180 derajat. Berarti sudutnya yang mana keakidah? Berarti yang ini.
ya, sudut Q dan sudut S. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya harus 180 derajat. Nah, ini penamaannya adalah saling bersuplemen. Ya, jadi jumlahnya 180 derajat ya adik-adik ya. Nah, begitupun yang satunya nih. Ya. Nah, ini kan ada kaki satunya kan, yaitu kaki AB. Nah, maka sudut yang berada di kaki yang sama, di kaki ini, maka jumlahnya 180 derajat adik-adik. Jadi bisa kita hitung ya. Oke, kita hitung di sebelah sini saja. Pertama kita mau menghitung sudut BQS ya tadi. Maaf, sudut apa? QSA. Oke, QSA dulu ya. Oke, di mana ya? Di sini aja apa di sampingnya aja deh? Oke, di sini aja ya. Oke, kita lanjut nomor 8 yang A dulu. Kita mau mencari sudut QSA. Nah, ingat-ingat adik-adik, sudut QSA itu ditambahkan dengan sudut BQS ya. Bukan BQS, BQP aja ya. Ini BQS boleh, BQP boleh. Karena ini yang di soalnya BQP. Oke, ditambahkan dengan sudut BQP sama dengan 180 derajat. Tambah sudut BQP sama dengan 180 derajat. Ini Kak Akidah sengaja pelan-pelan ya, secara bertahap biar adik-adiknya ngerti. Nanti kalau adik-adik udah paham ya, itu boleh langsung dikurangi. Kan adik-adik tahu nih bahwa sudut yang ada di kaki yang sama itu jumlahnya 180. Berarti kalau ininya 35 derajat, ininya bisa kita hitung. Langsung dikurangi saja, 180 dikurangi 35 derajat. Gitu ya adik-adik. Nah, ini boleh kalau kayak gini. Sudut QSA yang kita cari ditambah BQP-nya tadi 35 derajat ya. Kita lihat dulu. Ya, 35 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut QSA ini kita suruh sendirian ya. Sama dengan 180 derajatnya tetap. Ini penjumlahan maka pindah jadi pengurangan. Dikurangi 35 derajat. Itu ya adik-adik ya. Maka sudut QSA nanti usahakan sama dengannya lurus ya. Sama dengan berapa nih? 180 dikurangi dengan 35 derajat. Jawabannya adalah 145 derajat ya. Gitu adik-adik ya. Jadi sudut QSA-nya adalah 145 derajat. Oke, kita lanjut ya. Oke, nggak usah ditulis di sininya ya. Lanjut yang sudut BAS. Kita lanjut di sini. Kita akan mencari sudut BAS. Kita ganti warna aja biar nggak bingung adik-adiknya ya. Orange. Sudut BAS. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Sudut BAS itu yang mana Kak Akidah? Berarti yang ini BAS yang ini ya. Nah, ingat ya tadi dia itu ada di kaki yang sama nih. Dengan sudut yang ini kan 65 derajat, yaitu sudut QBC. Ya, sesuai ini aja, sesuai soalnya. QBC. Berarti tinggal kita hitung sudut QBC ya, ditambahkan dengan BAS. Boleh tulis BAS dulu ya. Sudut BAS ditambah sudut QBC sama dengan 180 derajat. Sudut BAS-nya yang mau kita cari ditambah sudut QBC itu berapa? 65 derajat ya. Sama dengan 180 derajat. Maka sudut BAS-nya suruh sendirian ya adik-adik. 180 derajatnya tetap dikurangi ya, pindah, tadinya ditambah jadi diambil.
65 derajat. Nah, gitu adik-adik. Jadi sudut BAS-nya bisa kita dapatkan 180 dikurangi 65 derajat adalah 115 derajat ya. Oke, gitu adik-adik. Semoga bisa dipahami ya. Oke, berikutnya yang B. Jika panjang BQ, kita di sini ya. Kita hapus dulu ininya. Nah, tadi ini benar ya kalau kita hitung. Tadi ini 100 berapa adik-adik? 145. Terus ya ininya 115 kan. Nah, kalau kita hitung kan 145 ditambah 35 itu 180. Kemudian 115 ditambah 65 adalah 180. Kalau kita hitung keempat sudutnya, jumlahnya adalah adalah 360 derajat. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus dulu semuanya. Yang ini ya, biar bersih. Lanjut berikutnya, jika panjang BQ sama dengan 250 mm dan AS sama dengan 120 mm, hitunglah panjang CP. Perhatikan bahwa QP sama dengan PS dan BC sama dengan CA. Oke adik-adik, ini cukup lumayan ya pembahasan yang ini. Adik-adik perlu perhatikan baik-baik, kalau kecepatan bisa diperlambat ya. Oke, kita bisa lihat dari gambar ini aja ya, biar enak, gambarnya udah bagus sesuai buku gitu. Nah, katanya di sini SA itu adalah 120 mm. Kita tulis 120, satuannya nanti dulu aja ya, angkanya aja dulu. 120. Kemudian yang QB atau BQ tadi, BQ 250 sama aja ya. Ini 250 adik-adik. Ini panjang keseluruhan ya. Dari sini ke sini gitu loh ya. Oke. Kemudian katanya di sini QP sama dengan PS. QP itu berarti yang ini. Sama dengan PS. Berarti kita boleh tandai seperti ini ya. Karena tanda sama. Nah, ini sama. Nah, gitu. Kemudian BC sama dengan CA. Nah, BC sama dengan CA. Berarti ini juga sama adik-adik. Nah, yang ini kita tandainya satu aja ya. Gitu. Oke, pertanyaannya adalah hitunglah panjang CP. CP yang mana ya? Yang ini CP berapa? Oke adik-adik. Di sini karena kita hanya diinformasikan panjangnya hanya SA saja yang diketahui 120 mm dan BQ 250 mm. Sedangkan sisi yang lainnya tidak diketahui atau tidak disebutkan angkanya berapa panjangnya. Hanya informasi kalau QP sama dengan PS, BC sama dengan CA. Terus gimana Kak Akidah caranya? Oke, perhatikan baik-baik ya adik-adik. Ini sebenarnya udah nyambung ke masalah kesebangunan adik-adik. Keren banget nih, kelas 5 ini udah setara dengan pelajaran SMP kelas 9. Ya kalau nggak salah nih Kak, kita pernah ngajar kelas 9 itu udah kesebangunan. Itu yang ya betul. Ya, nah, adik-adik harus hati-hati, perhatikan baik-baik. Harus lebih giat lagi belajarnya karena materinya ini sudah luar biasa ya, termasuknya untuk SD kelas 5 gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti warna dulu ya. Nah, di sini kan ada garis AB. Nah, kita boleh geser garis AB ini ke sini adik-adik ya. Biar sama. Nah, aduh, nggak lurus ya. Nah, ini kan AB kan satu ke sini gitu ya. Jadi dia hanya dua ruang doang. Kita mulai dari sini. Berarti ada dua kotak. Nah, gitu ya. Ini adalah garis AB. Nah, garis AB itu kita geser. Mohon maaf kalau garisnya kurang rapi ya, adik-adik nanti boleh
coba gambar sendiri di buku gitu. Nah, di sini kita sudah tahu adik-adik bahwa SA itu kan 120. Ya enggak, berarti ini kan sama 120 juga. Ini juga sama 120 ya, karena kita menggeser garis AB ini ke sini gitu. Kita geser ke sini. Jadi panjang atas pun sama dengan yang ininya 120 juga. Jadi ini 120, ini juga 120 gitu ya adik-adik ya. Oke. Berikutnya kita tahu bahwa BQ itu adalah 250. Sedangkan di sini kita sudah tahu ada angka di sini 120 itu. Nah, kita kasih nama dulu ya. Di sini kita beri nama. Misal di sini adalah T, ini adalah U gitu ya. Nah, kita beri nama TU, berarti di sini kita tahu bahwa BU 120 berarti QU ya, QU itu berarti sisanya adik-adik. Yang ini QU ya, sisanya adalah 250 dikurangi 120, berarti ini adalah 130 ya adik-adik. Oke, ini Kak Akidah coba jelaskan pelan-pelan biar adik-adiknya ngerti ya. Oke, nah kemudian gimana Kak Akidah? Berarti kita perlu mencari PT dulu panjang ini. Cara mencari PT itu ya nanti kita pakai kesebangunan segitiga nih adik-adik. Nggak apa-apa ya, di sini Kak Akidah jelaskan biar adik-adik ngerti. Oke, pertama di sini kan kita lihat ya ada segitiga. Nah, yang ini kita anggap aja ada dua segitiga gitu kan sama yang ini. Nah, boleh deh digambarin di sini biar adik-adiknya ngerti. Anggap aja yang ini yang kecilnya dulu ya. Ini S P T ya. Kemudian yang satunya itu segitiga yang gedenya nih adik-adik. Nah, yang gedenya berarti SQ U ya. Agak gede gitu ya, nggak apa-apa deh. Ini S Q U, anggap aja gambarnya bagus ya adik-adik. Oke, di sini kita gunakan konsep kesebangunan ya adik-adik. Oke, nah karena kita mau mencari PT, berarti PT itu kita tuliskan dulu. Nah, PT berarti yang ini adik-adik, maaf, yang ini PT, dia itu sama dengan sisi yang ini kan, QU. Kita tulis PT per QU sama dengan, nah di sini kita tahu ada PS nih, PS per yang ini ya QS. Oke, PT ini yang mau kita cari, ini nggak apa-apa kaki dari sini ya, per QU. QU itu adalah yang ini ya, 130. Berarti per 130 sama dengan PS. Nah, di sini ada keterangan nih adik-adik. PS sama dengan QP. Berarti PS tetap kita tulis PS. Karena nggak ada angkanya, jadi kita tetap tulis PS aja. Per QS. QS itu berarti ini kan panjang keseluruhan. Dimana ada tanda nih. QP sama dengan PQ. Berarti QS ini adalah 2 kali PS atau 2 kali QP sama aja. PS sama dengan QP. Berarti QS adalah 2 kali PS. Oke. Nah, di sini bisa kita coret ya adik-adik. Ini PS sama PS kita coret, artinya kan dibagi ya per gitu. 1 ini 1. Nah, berikutnya ini PT-nya suruh sendirian. Maka ini naik ya. Karena ini pembagian, dia jadi perkalian ke atas. Gitu adik-adik. 1 dikali 130 berarti 130 dibagi 2 kali 1 2 ya. Jadi PT-nya adalah 130 dibagi 2 adalah 65 mm sesuai satuannya ya. Oke. Kita tulis milimeter boleh. Oke. Nah, kita sudah dapat PT-nya. Berarti di sini 65. Ya, adik-adik. Berarti bisa kita hitung deh PC-nya.
atau CP-nya. Berarti CP-nya gimana Kak Akida? CP itu dia adalah PT ditambah TC. PT-nya sudah kita cari yaitu 65 mm. Ditambah TC-nya itu kan ini ya. Nih, 120 mm. Berarti tinggal kita hitung deh. 65 ditambah 120. Berarti jawabannya adalah 185 mm. Gitu ya. Jadi jawabannya panjang CP-nya adalah 185 mm. Gitu ya adik-adik ya. Semoga bisa dipahami. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Jangan lupa untuk di like dan juga di share ya adik-adik. Terima kasih.